Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kakak-kakak semua yang terus setia untuk memberikan layanan kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga melalui layanan kita, anak-anak sekolah minggu dapat mendengarkan firman Tuhan dan iman mereka dapat berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20, diberi judul belajar dari kisah kelahiran Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat. Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 20, belajar dari kisah kelahiran Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat. Sudah ada kakak-kakak yang siap menyampaikan materi, baik itu bahan Alkitab maupun juga usulan metode mengajar di setiap kelas. Mari kita mulai saja dan kita awali dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, berkenanlah kiranya Bapa memberkati persiapan kami pada hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra dapat menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat yang pertama sampai dengan 20 menjadi dasar pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama menyimak pembacaan ini. Saya akan membacakan buat kita semua dari terjemahan baru edisi yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing kotanya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu itu, malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah. Kakak-kakak yang terkasih, kita mau belajar dari kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus ini, dan kita mau memperkenalkan kepada adik-adik Tuhan Yesus Juru Selamat. Dari kisah ini ada pesan Juru Selamat yang kita mau perkenalkan, ya. Mari kita susur satu persatu ayat ini firman Tuhan.
Di ayat yang pertama sampai dengan yang kedua digambarkan ada zaman penuh tantangan. Di waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, jadi ini suatu perintah berarti sesuatu yang harus dilakukan. Buat yang nggak melakukan mungkin ada konsekuensi hukuman yang bisa menimpa mereka. Maka semua orang pergi mendaftarkan diri karena perintahnya itu. Jadi ini sesuatu yang, waduh, pasti effortnya besar sekali ya. Mereka harus pulang kampung. Mungkin kita ngebayangin kalau tiba-tiba disuruh semua orang pulang ke kampung masing-masing pada saat ini, ya. Itu sesuatu yang pasti perlu biaya karena perjalanan jauh ya dan lain-lainnya. Ini adalah situasi yang penuh tantangan. Dan di tengah situasi yang penuh tantangan ini Yusuf dan Maria ada di dalamnya. Teks kita lalu berlanjut dengan kisah di mana Yusuf dan Maria pergi dari kota Nazaret ke Bethlehem. Dan ini perjalanan yang berat pastinya ya. Maria sedang mengandung dan perjalanan ini perjalanan yang panjang, perlu biaya dan lain ya. Tapi pasti juga ada sukacita. Kenapa? Karena kan pulang kampung. Kalau kita pulang kampung, ya, itu pasti menghasilkan sukacita yang luar biasa karena kita akan bertemu dengan sanak saudara kita, apa teman-teman masa kecil dan lain-lainnya pasti menghasilkan sukacita walaupun ini perjalanan yang berat. Kembalinya Yusuf dan Maria ke Bethlehem untuk menggenapi apa yang sesungguhnya Mika sudah nubuatkan bahwa hai engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada mula akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi apa yang dilakukan oleh Kaisar Agustus lalu diresponnya oleh Yusuf dan juga Maria pulang ke Bethlehem itu menjadi satu rangkaian yang membuat nubuat tentang Mesias itu tergenapi, lahir di Bethlehem. Dan ini proses yang luar biasa sih. Menggunakan, melibatkan Agustus, kaisar yang besar, ada Yusuf, ada banyak hal, dan akhirnya Mesias lahir di Bethlehem. Jadi sebuah penggenapan dari apa-apa yang dinubuatkan. Nah, kisah kelahiran Maria lalu terjadi, dan di kisah itu disebutkan nggak ada tempat di rumah penginapan. Kalau kita membayangkan mungkin kalau ini terjadi di sebuah kota kecil Bethlehem, karena di Mika disebutkan ini kota yang kecil ya begitu, kita akan terlalu susah untuk menangkap bahwa rumah penginapan itu adalah seperti hotel begitu ya. Nah ini yang menjadi catatan penting ya. Kalau kita ke kampung begitu ya nggak ada hotel ya, nggak ada Oyo, nggak ada apa, hmm, mungkin Airbnb gitu, nggak ada ya. Paling zaman itu ya. Tapi rumah penginapan yang dimaksud ini lalu apa? Nah, teks asli dari kata rumah penginapan pakai kata luma. Nah, saya mau mengajak kakak-kakak untuk melihat denah dari rumah orang-orang pada saat itu. Jadi kata rumah itu adalah guest room, upper room, karena dia ada di atas. Dan bahkan rumahnya orang-orang Yahudi seperti ini. Ada ruang bawah di mana seluruh keluarga berada. Ini family area. Dan mereka memasak di sana, mereka tidur di sana, dan lalu menyediakan satu kata rumah, upper room untuk para tamu. Bahkan Tuhan Yesus ketika mau perjamuan Paskah, dengan pede saja ia mengatakan, di depan ada sebuah tempat di atas dan semua sudah dipersiapkan. Karena orang Israel itu punya panggilan untuk menjamu tamu, untuk menerima orang asing, dan mereka menyediakan itu secara khusus kata luma untuk mereka-mereka, para musafir, para orang-orang asing yang akan singgah di rumah mereka. Nah yang di bawah itu adalah family area. Termasuk di dalamnya ada hewan-hewan yang khusus yang mereka akan berikan ke bait Allah untuk apa? Untuk ritual penghapusan dosa itu ya. Jadi mereka ada hewan-hewan khusus yang mereka sudah siapkan untuk persembahan dan ini kan ada syaratnya ya. Hewannya nggak boleh cacat, nggak boleh ini dan itu. Dan mereka nggak bisa gabungin dengan hewan-hewan yang lain dan mereka harus siapkan itu. Nah, jadi kalau kita membayangkan tidak ada di rumah penginapan berarti ada di atasnya itu nggak ada ya. Di Katoluma udah penuh. Dan mungkin saja Yusuf lalu diterima di rumah ini, di tengah keluarga. Jadi kalau kita melihat di situasi kita ini, kalau di rumah keluarga, ya mungkin saja terjadi karena Yusuf pulang ke Bethlehem, kampung halamannya. Pasti banyak keluarga yang kenal Yusuf. Tidak mungkin ditolak Yusuf di sana karena banyak keluarga di sana.
Jadi ini adalah sesuatu yang menggambarkan bahwa kisah Natal ini bukan soal kisah penolakan Tuhan Yesus, tapi justru ini kisah penerimaan. Pendeta Yosadi Prasetya membahas dengan apik soal ini kan, soal kata lumai. Jadi kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Tuhan juga diterima dalam kehangatan keluarga kehadirannya. Nah ini bisa menjadi satu hal yang eh, mengkoneksikan antara pulangnya Yusuf ke Bethlehem, ke kampung asalnya, dan di sana ada keluarga keturunan Daud, keluarganya Yusuf, dan lalu tentunya mereka akan mendapatkan tempat yang nyaman untuk bisa lahir Mesias itu, untuk Maria bersalin, dan itu menjadi tempat yang ternyata proses perintah Kaisar Agustus itu membuat proses persalinan hadirnya juru selamat itu menjadi nyata. Jadi menjadi juga lebih mudah untuk Maria dan Yusuf karena di tengah-tengah keluarga. Ini luar biasa. Menurut saya Tuhan mengatur segala sesuatunya sehingga akhirnya kehadiran, kelahiran Mesias terjadi dengan baik sekali. Nah, lalu apa koneksi dengan Tuhan Juru Selamat dalam kisah ini? Nah, ini yang menjadi penting. Mari kita melihat kisah selanjutnya disebutkan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Ingat, ini ada di Bethlehem. Nah, ini ada yang menarik kakak-kakak. Ladang penggembalaan di dekat Bethlehem itu adalah ladang yang khusus spesial. Nah, ladang yang khusus dan spesial ini kenapa? Karena Bethlehem nggak jauh dari Yerusalem, sehingga tempat itu menjadi tempat di mana banyak hewan-hewan terbaik, hewan-hewan yang sudah dipersiapkan keluarga-keluarga ini dipersembahkan, lalu disiapkan para imam-imam sebelum membawanya ke bait Allah, mereka akan mengembalakan ternak-ternak hewan-hewan calon kurban itu ada di sana. Jadi ini nih tempat yang sangat khusus. Gembala-gembalanya bukan gembala sembarangan. Gembala yang dipercayakan untuk menjaga para hewan-hewan calon persembahan penghapusan dosa ke bait Allah ini. Itu spesial sekali. Jadi gembala-gembala bukan sembarang gembala-gembala, kakak-kakaknya. Dan lalu sebutan di daerah itu dan gembala-gembala ini membawa kita pada sebuah nubuatan di dalam Mika yang lain. Disebutkan, hai engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Nah, menara kawanan domba itu pakai kata aslinya adalah Migdal Eder. Migdal Eder adalah sebuah menara yang dibangun untuk menjadi sebuah tempat mengawasi domba-domba yang spesial. Nah, di sana juga akan tersedia seluruh alat-alat atau keperluan-keperluan untuk menjaga domba yang akan segera dibawa untuk persembahan itu tidak bercacat. Mereka akan dibungkus dengan kain lampin juga di sana. Jadi di menara ini ada sebuah tempat di mana hewan-hewan terbaik yang sudah disiapkan dan bahkan dibungkus oleh kain lampin untuk nanti dibawa persembahan. Jadi mereka nggak ada di padang ladang, di padang gembalaan, kita sudah disiapkan. Dan disinilah ya kalau apa yang terjadi dengan kisah ini di mana Maria lalu melahirkan dan kata rumah penuh, ada kemungkinan para penafsir mengatakan bahwa di Migdal Eder ini Yesus dilahirkan karena tempat itulah ada tempat yang juga cukup bersih dan di sanalah kenapa lalu dalam ayat yang ke-7 disebutkan ia dibungkus kain lampin, kain yang sebenarnya diperuntukkan untuk para hewan dan mereka akan dipersembahkan. Jadi ketika Yesus dibungkus kain lampin, sesungguhnya ini mau menggambarkan bahwa Yesus lahir dan dia datang untuk menjadi persembahan penghapusan dosa. Jadi Yesus lahir menegaskan ia adalah Mesias, sang juru selamat itu. Ia adalah Tuhan, sang juru selamat itu. Maka ketika malaikat Tuhan mengatakan kepada para gembala bahwa ini tandanya, ada seorang bayi di palungan yang dibungkus kain lampin. Secara mudah mereka para gembala langsung tahu. Mereka lalu bersepakat satu dengan yang lain. Di ayat yang ke-15, setelah malaikat itu meninggalkan mereka, marilah kita pergi ke Bethlehem.
ke tempat di mana Migdal Eder, menara kawanan domba itu berada, dan mereka secara mudah menemukan bayi yang dibungkus kain lampin yang ada di palungan. Jadi ini kisah Natal yang menegaskan bahwa Yesus lahir dibungkus kain lampin, bahwa dia adalah sesungguhnya adalah calon korban penghapusan dosa. Ini menegaskan bahwa dia Mesias, sang juru selamat itu. Dan kita melihat bahwa lalu para gembala ini memberitahukan apa yang telah mereka dengar, perkataan dari malaikat-malaikat Tuhan itu, dan mereka menjadi gembira sekali, dan kisah-kisah ditutup dengan mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Kakak-kakak, kisah kita ini mengajarkan 3 hal. Pertama, bahwa nubuatan kelahiran Mesias digenapi dalam kelahiran Tuhan Yesus. Nubuatan tentang Bethlehem, tentang Migdal Eder, tentang keturunan Daud, semua digenapi dalam proses kelahiran Tuhan Yesus. Dan kelahiran Yesus menegaskan bahwa Yesus adalah juru selamat, penebus dosa. Dia dibungkus kain lampin. Dia menegaskan dia siap datang untuk menebus dosanya. Dan kelahiran Yesus memberi sukacita pada orang-orang yang tersingkirkan, kepada Yusuf dan Maria yang tersingkirkan karena perintah dari Kaisar Agustus. Para gembala-gembala yang mungkin tidak diperhitungkan, mereka menjadi sangat bersukacita. Nah, kita bisa menyampaikan ini kepada adik-adik, bahwa Natal bukan hanya sekedar tentang kelahiran Tuhan Yesus, tapi penggenapan nubuat-nubuat itu. Dan menegaskan Tuhan Yesus itu adalah Allah yang datang untuk menebus dosa. Dan kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat, maka seharusnya kita juga bersukacita, sama seperti gembala-gembala bersukacita. Demikian firman Tuhan yang bisa kita sampaikan. Semoga kakak-kakak bisa menyampaikan ini untuk memberikan pemahaman adik-adik tentang Tuhan Sang Juru Selamat. Tuhan berkati. Selamat Natal. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau mendengarkan usulan metode untuk kelas Batita Balita, dan yang akan menyampaikan adalah Kak Grace Bustami. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari bacaan Lukas 2 ayat 1-20, diberi judul belajar dari kisah kelahiran Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kita mau mendengarkan Kak Grace Bustami yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Mari Kak Grace Bustami. Terima kasih Kak. Halo kakak-kakak. Kita mau persiapan untuk kelas Batita dan Balita ya. Untuk bahan ajar belajar dari kisah kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat. Bacaannya memang harus kakak-kakak baca dari Lukas 2 ayat 1-20. Tetapi untuk anak-anak kita hanya akan membaca ayatnya yang ke-11 saja. Ya, saya mah nggak pandai yang gimana-gimana gitu ya. Jadi saya langsung kasih tahu tujuan dan urutannya aja ya. Nanti kakak-kakak silahkan menyesuaikan dengan gaya, dengan kreativitas kakak-kakak sendiri. Oke, kita mulai ya. Tujuan kita untuk bahan ajar ini adalah yang pertama, anak sekolah minggu dapat menyebutkan ya. Mereka dapat menyebutkan arti dari juru selamat. Dan kalau memang bisa, mereka juga dapat menyebutkan diselamatkan itu artinya apa? Itu nanti ada di akhir cerita ya. Jadi bisa ditambahkan di tujuan yang pertama ini, menyebutkan arti juru selamat dan menyebutkan arti diselamatkan.
Lalu yang kedua, anak sekolah minggu dapat menceritakan kisah kelahiran Tuhan Yesus kepada anggota keluarga. Nanti kakak-kakak mendorong anak-anak untuk menceritakan kisah ini ketika kumpul-kumpul keluarga atau waktu mereka merayakan Natal gitu ya. Didorong aja anak-anaknya supaya berani bercerita. Lalu kemudian urutannya adalah kakak-kakak mulai setelah berdoa, kakak akan mulai dengan membaca Alkitab dari Lukas 2 ayat 11 saja. Dan sampaikan kepada mereka, kakaknya dulu yang baca, lalu setelah itu adik-adiknya akan mengucapkan ulang per 2 atau 3 kata. Ya, sampaikan kepada anak-anak tema cerita hari ini adalah Tuhan Yesus Juru Selamat. Udah mulai nih, kita mulai masuk nih di bagian Juru Selamatnya aja. Jadi anak-anak mendengarkan terus dan mulai familiar dengan kata Juru Selamat. Ya, Juru Selamat itu apa ya? Juru itu orang yang melakukan sesuatu, pandai melakukan sesuatu, ahli melakukan sesuatu, jago melakukan sesuatu. Kamu bisa menebak juru-juru itu artinya apa gitu ya dari contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, juru rawat. Nah, kalau juru rawat itu artinya orang yang pandai apa? Orang yang jago apa? Bener, biarkan anak-anak menjawab ya, kakak-kakak ya. Salah juga nggak apa-apa ya. Juru rawat artinya orang yang merawat, bener banget. Kamu biasanya yang kamu rawat di rumah apa? Tanyakan aja ke anak-anak sehingga mereka terbiasa dengan oh itulah artinya juru gitu ya. Lalu kemudian juru tulis. Memang sudah nggak terbiasa ya dengan istilah juru saat ini ya, tetapi nggak apa-apa karena bahan yang kita baca adalah tentang juru selamat, jadi membiasakan anak-anak untuk tahu artinya juru ya. Juru tulis artinya orang yang benar, orang yang menulis, pandai menulis, jago menulis, ya hebat dalam menulis. Lalu juru masak. Nah, juru masak artinya apa? Ayo, benar. Gak mungkin orang yang juru masak itu adalah orang yang jago main bola, nggak mungkin ya. Jago menendang, nggak mungkin. Jago manjat, nggak mungkin. Pasti orang yang jago, pandai, hebat dalam hal masak. Kalau begitu sekarang, juru selamat artinya orang ya hebat dalam, bener banget, menyelamatkan. Itu hanya untuk Tuhan Yesus. Gak ada orang lain yang disebut nama juru selamat. Hanya Tuhan Yesus saja. Karena hanya Tuhan Yesus yang benar-benar menyelamatkan. Kalau misalnya aku menyelamatkan temanku yang mau jatuh, ya bukan juru selamat namanya. Namanya kamu juru tolong. Oke? Jadi sekarang kita tahu deh artinya. Juru selamat itu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita semua dari dosa. Itu sebabnya kelahiran Tuhan Yesus menjadi salah satu peristiwa yang paling penting. Salah satu ya, kita punya banyak sekali peristiwa yang sangat penting. Tapi kita punya salah satu nih yang paling penting, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kalau nggak dari kelahiran, ya bagaimana dong Tuhan Yesus menyelamatkan? Ya kan, harus lahir dulu. Makanya kelahiran Tuhan Yesus menjadi salah satu peristiwa yang penting buat kita. Ceritanya, waktu itu kaisar, raja, lagi mau menghitung jumlah penduduk dari desa masing-masing. Sehingga Bapak Yusuf dan Ibu Maria dari Nazaret, mereka harus pergi ke Bethlehem. Perjalanannya jauh, naik, turun. Wah, capek deh di jalan. Mana nggak pakai mobil, nggak pakai motor, tapi pakai keledai. Kadang-kadang kalau keledainya udah lelah, ya harus berhenti deh. Kalau keledainya lagi kehausan, ya harus dikasih minum deh. Kalau keledainya lapar, ya harus disiapkan makanan deh. Jadi perjalanannya lama, gak sebentar untuk dari Nazaret sampai ke Bethlehem. Kebayangkan capeknya seperti apa untuk sampai ke Bethlehem. Begitu sampai di Bethlehem,
Barulah Ibu Maria melahirkan bayi Yesus. Aduh, untung banget udah nyampe di Bethlehem. Untung banget bukan di jalan. Kalau di jalan, bagaimana caranya? Gak ada yang nolong, gak ada tempat yang pantas. Makanya, sekalipun Tuhan Yesus lahir di kandang domba, Tuhan Yesus lahir di tempat yang bukan di atas kasur, bukan di rumah sakit seperti kalian, bukan di ruangan yang ber-AC, bukan dikelilingin sama suster-suster yang baik, yang manis, yang ramah, yang suka ngelucu, tetapi di kandang domba. Tapi itu nggak masalah, karena Tuhan Yesus lahir dengan baik dan dengan sehat. Sementara Tuhan Yesus lahir di kandang domba, di padang gembalaan, malaikat memberitahu para gembala bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Wah, gembalanya antara ini benar nggak ya, benar nggak ya? Ya, kalau kita cuma nanya benar-benar enggak, ya nggak tahu. Yuk, kita pergi ke Bethlehem supaya kita jadi tahu yang disampaikan malaikat itu benar atau benar banget. Pergilah mereka ke Bethlehem dan mereka melihat, ih, benar banget yang disampaikan oleh malaikat. Malaikatnya nggak bohong loh. Malaikatnya nggak pura-pura loh. Mereka nggak ngeprank loh. Rupanya begitu sampai di kandang domba, para gembala ini melihat ada Pak Yusuf, ada Ibu Maria, dan mereka beritahukan kepada Bapak Yusuf dan Ibu Maria bahwa mereka bisa tahu Tuhan Yesus lahir itu bukan dari tetangga, itu bukan dari orang-orang yang lewat di padang. Mereka tahunya dari malaikat. Wah, kalau kita kan ada yang melahirkan, ada yang baru lahir, kita kan pakai WA ya, atau kita pakai foto ya, atau kita taruh di Instagram kan ya. Kalau Tuhan Yesus langsung loh malaikat yang ngasih tahu, malaikat yang memberitahu, nggak pakai acara ngomong-ngomong lewat orang atau ditaruh di Facebook, di Instagram, enggak ya, di WA enggak, tapi langsung malaikat dari surga memberitahu para gembala. Makanya Ibu Maria makin yakin kalau ini anaknya pasti akan melakukan hal yang amat sangat penting. Ya iya dong, kan Tuhan Yesus akan menjadi juru selamat. Tuhan Yesus akan menyelamatkan manusia dari dosa. Sekarang kamu, kan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita kan? Maka kita bisa saja nakal, tapi kita memilih untuk tidak berbuat nakal. Kita bisa aja kok nakal, tapi kita nggak mau berbuat nakal. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Contoh nih, kamu diejek sama temanmu. Ye, dasar anak ganteng. Wah, marah nggak tuh kalau dibilang anak ganteng? Ya enggak lah. Ya, kamu diejek misalnya. Kamu cuekin atau kamu nangis? Nah, bener kan? Ngapain nangis? Cuekin aja. Ya, namanya juga dibilang ganteng kan? Kenapa tersinggung? Ya kan? Nah, contoh lain. Es krim kamu didorong. Es krim kamu jatuh. Kamu marah-marah atau kamu beli lagi? Orang yang sudah diselamatkan, buang waktu banget deh. Buang energi banget sih buat marah-marah. Nanti nggak cantik, nanti nggak ganteng kalau marah-marah. Beli aja lagi. Minta uang sama mama. Mah, es krim aku jatuh. Tapi aku nggak mau marah-marah loh, Ma. Jadi temenin aku beli es krim yuk. Oke? Ya, contoh lain lagi. Misalnya kamu nggak diajak main sama temanmu. Jadinya sendirian deh. Kamu main sendiri atau kamu sedih? Nah, iyalah. Ngapain sedih? Ya, main aja sendiri. Kan kamu mainannya juga ada. Banyak. Ya, bikin crafting kek, main blok kek, ngapain kek, gunting-gunting kek, nempel-nempel kek. Gak usah sedih ya sayang. Karena kamu sudah diselamatkan. Tuhan Yesus sudah membuat kamu bisa berbuat nakal. Buat nakal. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kamu. Itu yang Tuhan Yesus buat untuk kamu. Kamu bisa aja berbuat nakal. Tapi kamu gak mau. Karena kamu sayang sama Tuhan Yesus. Oke?
Nah, karena Tuhan Yesus sudah lahir menjadi juru selamat kita, maka artinya diselamatkan itu bukannya gak bisa nakal, tapi gak mau nakal. Oke? Aku diselamatkan, aku bisa nakal, tapi aku gak mau nakal. Bisa ya adik-adik ya? Kita sama-sama jadi anak-anak Tuhan yang karena sudah diselamatkan, kita gak mau nakal. Oke? Janji. Oke, kakak-kakak. Demikian untuk ceritanya. Kreasikan sendiri versi kakak-kakak ya. Lalu saya hanya ide loh, hanya ide ya. Untuk tema cuman usulan aja. Teman-teman bisa menggunakan lagu Selamat-Selamat Datang, Kita Surga Bergema yang anak-anak paham ya. Ingatkan tujuan pemilihan lagu ya supaya mereka tahu artinya juga ya. Dan untuk aktivitas, idenya adalah teman-teman tahu sendok es krim ya, cari yang pendek aja, nggak usah cari yang panjang, susah ya. Kalau pendek itu kan agak-agak bulat, gemoy-gemoy gitu kan. Nah, dibungkus pakai kain flanel, dikasih mata. Nggak punya kain flanel, ya udah kertas origami. Nggak punya kertas origami, kertas apa aja, dikasih warna solid ya. Lalu kemudian dikasih mata, hidung gitu ya, mulut. Jangan dipitain orang cowok ya. Kemudian kalau punya kertas doile ya, doile paper. Atau kalau misalnya teman-teman nggak punya kertas ini, kertas apa aja di lingker-lingkerin gitu ya, dibikin bulat kertasnya ya, lingkaran maksudnya, dibikin lingkaran, dihiasin atau diapain aja deh ya, tambahkan tali atau pita, taruh di pohon Natal. Kasih tahu anak-anak itu menjadi pengingat Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat. Demikian ya teman-teman ya. Saya sampaikan selamat mempersiapkan diri dengan baik ya kakak-kakak. Tuhan Yesus memampukan. Selamat Natal juga. Terima kasih Kak Grace Bustami yang sudah menyampaikan usulan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan akan menyampaikannya adalah Kak Mega Tamba. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita hendak mempersiapkan bahan ajar dari Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 20 dengan judul belajar dari kisah kelahiran Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat. Bau-baunya udah mau Natal ya kakak-kakak ya. Bacaannya pun diambil dari Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Dan kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Mega Tamba. Mari Kak Mega Tamba. Hai kakak-kakak guru sekolah minggu, apa kabarnya? Kiranya kita semua sehat dan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk belajar bagaimana menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kelas kecil dengan tema Tuhan Yesus Juru Selamat. Mereka akan belajar dari kisah kelahiran Yesus melalui bacaan Alkitab terambil dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 20. Tujuan pembelajaran yang adik-adik dapatkan ada dua hal. Yang pertama adalah anak-anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Lalu yang kedua, anak-anak harus percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Aktivitas mengajarnya, kakak-kakak bisa menggunakan dengan cara dua. Yang pertama, drama. Dan yang kedua, menceritakan melalui kertas. Kita akan bahas dulu drama. Nah, kakak-kakak menyediakan bayi Yesus dengan menggunakan boneka. Lalu boneka ini nanti ditempatkan di dalam kotak kardus bekas. Ya mungkin kakak-kakak di dalam kotak kardus itu bisa menyediakan kapas putih. Gitu ya. Nah, baru nanti kakak-kakak meminta SM untuk berperan menjadi Yusuf dan Maria. Nah,
Sebelum drama ini mulai, kakak-kakak harus membuat naskah singkat yang nanti ASM ini yang berperan menjadi Yusuf atau Maria bisa sambil membaca kertas itu. Setelah mereka memainkan drama, nah kakak-kakak baru menanyakan kepada mereka apa yang mereka pelajari dari drama tersebut. Nah, setelah mereka menanggapi pertanyaan itu, kakak-kakak baru menceritakan secara singkat kelahiran Yesus itu bagaimana sih. Nah, baru eh, kakak-kakak akan memasuki ayat hafalan dan sebagainya. Nah, lalu aktivitas mengajar yang kedua adalah kakak-kakak menggunakan cerita melalui kertas. Jikalau anak sekolah minggu kakak banyak, mungkin kakak membuat kelompok dan di dalam kelompok itu bisa menentukan ketuanya siapa. Baru nanti kakak bercerita sambil memberikan pertanyaan kepada mereka dan ketua kelompok yang akan menjawab pertanyaannya. Nah, saya akan memberikan contoh dengan menceritakan melalui kertas seperti apa. Nah, di sini ada kertas. Ya, ada kertas. Nah, kakak-kakak bisa mengatakan kepada mereka bahwa kertas ini adalah perencanaan manusia, impian manusia, keinginan manusia. Sebagai contoh, adik-adik, kakak punya cerita nih di balik kertas ini. Ada seorang anak yang bernama Budi, dia ingin sekali punya cita-cita menjadi supir kapal laut. Nah, coba di dalam kelompok kira-kira supir kapal laut itu disebut apa ya cita-citanya? Berikan waktu kepada mereka mungkin sekitar 30 detik. Benar, si Budi ini pengen menjadi nakoda atau kapten yang mengendarai kapal laut. Lalu dia mengendarai lah kapal laut ini. Tapi dia pikir-pikir lagi, kayaknya sangat membosankan ya kalau dia kerjanya hanya di kapal laut. Lalu dia berpindah, menarik kalau aku kerjanya yang ngurus-ngurusin bangunan. Nah, pertanyaannya siapa atau profesi apa yang kerjanya bangunan? Benar sekali. Jadi insinyur, bisa jadi kontraktor, bisa gitu ya. Tapi dia mikir-mikir juga, kayaknya kalau jadi kontraktor, terus tadi jadi nakoda atau kapten laut, kayaknya bosan ya gitu. Enaknya di udara kali ya, di udara. Kalau di udara namanya apa adik-adik? Ya, betul. Pesawat. Nah, kakak-kakak bisa membuat pesawatnya seperti ini. Pesawat. Nah, pesawat itu profesinya apa adik-adik? Betul sekali, pilot. Siapa yang di sini bercita-cita menjadi pilot? Nah, adik-adik, dari sekian banyak cita-cita yang diinginkan oleh Pak Budi, dia lupa satu hal, bahwa impian dia memerlukan seseorang untuk nolongin dia menggapai impiannya. Siapakah dia? Ada di dalam kertas ini. Jadi ternyata si Budi mengkoyakkan kertas dibagi dua ya kakak-kakak.
dari ujung sini sampai ujung sana. Dan kakak ambil yang ukuran besar. Dan isinya adalah ternyata ini dia. Juru selamat. Juru selamat perlu hadir menolongi Budi di dunia. Nah, kakak mau bercerita tentang kedatangan juru selamat ke dunia. Siapakah dia? Betul, Tuhan Yesus lahir ke dunia. Baru kakak-kakak bercerita secara singkat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita lanjut ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak bisa menggunakan dua cara. Sebentar. Kakak bisa menggunakan dua cara mengajar, bisa menggunakan drama atau menceritakan melalui kertas. Gitu ya. Nah, setelah kakak bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, baru kakak harus menanyakan kepada mereka apa yang mereka pelajari dari cerita kelahiran Tuhan Yesus, supaya mereka mendapatkan sesuatu pembelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ayat hafalannya adalah terambil dalam Injil Lukas 2 ayat 11, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, untuk lagu-lagu yang bisa saya berikan rekomendasi ada 3. Yang pertama adalah Dia Lahir Untuk Kami. Lalu kakak bisa menggunakan Kidung Ceria nomor 47, yaitu Hai Kota Mungil Bethlehem. Atau kakak bisa menggunakan Kidung Ceria nomor 54, yaitu Gita Sorga Bergema. Saya sudah menaruh link YouTube, mungkin kakak bisa melihat lagunya seperti apa. Kira-kira begitu kakak-kakak. Terima kasih untuk belajar bersama-sama firman Tuhan, aktivitas kelas kecil. Semoga ini bermanfaat untuk kakak-kakak mengajar. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih Kak Mega Tamba yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Melben Nainupu. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita hendak mempersiapkan bahan ajar dari Injil Lukas 2 ayat 1-20 diberi judul Belajar dari Kisah Kelahiran Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kita mau mendengarkan usulan metode di kelas besar yang akan menyampaikannya adalah Kak Melben Nainupu. Mari Kak Melben Nainupu. Halo kakak-kakak pengajar dimanapun berada. Kali ini kembali lagi bersama saya Melben dalam persiapan mengajar sekolah minggu. Dan tema yang akan kita pelajari pada saat ini adalah Tuhan Yesus Juru Selamat. Belajar dari kisah kelahiran Yesus. Terambil dari bacaan Lukas 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Tentu saja tema dan kisah yang akan kita pelajari ini memiliki tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran itu ada 2. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat, dan yang kedua,
anak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kemudian kita akan masuk kepada aktivitas pembuka. Untuk kelas-kelas besar ini, kakak-kakak pengajar dapat menyiapkan surat kabar seperti koran, beberapa jenis koran yang terbitan terbaru. Kemudian kakak-kakak dapat membagikan beberapa koran kepada anak sekolah minggu. Di situ kakak-kakak pengajar dapat menyampaikan bahwa surat kabar ini adalah sarana untuk menyampaikan informasi atau berita yang penting di dalam lingkupan kehidupan sehari-hari. Tugas adik-adik adalah mencari informasi atau berita yang baik maupun yang buruk. Namun nanti kakak-kakak akan mengarahkan adik-adik untuk mempelajari dan mengamati sebuah berita yang baik di kalangan masyarakat. Kemudian saat masuk kepada pemberitaan firman Tuhan atau cerita Alkitab, ini anak-anak sudah kelas besar sehingga kakak-kakak pengajar dapat mengajak adik-adik untuk membaca secara bergiliran ayat firman Tuhan. Setelah ayat firman Tuhan dibacakan, kakak-kakak pengajar dapat mengarahkan adik-adik dengan pertanyaan-pertanyaan untuk adik-adik menjawab kemudian bercerita. Seperti hari ini kita sedang menantikan hari Natal. Apa yang kita nantikan, apa yang kita tahu tentang Natal? Beri kesempatan untuk adik-adik dapat bercerita. Atau bisa juga bertanya, adik-adik ketika Natal apa yang adik-adik rasakan dalam keluarga atau di dalam kehidupan setiap hari. Lalu apa harapan adik-adik ketika hari Natal itu tiba? Adik-adik diarahkan untuk sendiri bercerita. Setelah adik-adik diberikan kesempatan untuk bercerita beberapa orang, kakak-kakak kemudian menceritakan kisah kelahiran Yesus dan fokus pada pemberitaan firman Tuhan atau cerita Alkitab adalah anak-anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, kemudian mengarahkan adik-adik untuk percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Ini adalah inti dari pembelajaran Alkitab pada hari ini. Kemudian untuk aktivitas penutup, kakak-kakak pengajar dapat menyiapkan kertas, pulpen, atau media lainnya dan memberikan waktu kepada adik-adik untuk menceritakan kisah kelahiran Yesus. Bisa juga dibuat variasi, yaitu bercerita tentang kisah kebaikan Yesus kepada adik-adik, atau bisa juga menceritakan tentang Yesus yang menolong adik-adik dalam kehidupan, entah itu di sekolah, dalam keluarga. Nah, kalau ingin sesuatu yang berbeda lagi, bisa dibagikan dalam bentuk kelompok, beberapa kelompok. Kemudian adik-adik diperbolehkan untuk menggunakan handphone. Nah, mereka di situ bekerja sama, ada yang merekam, ada yang presentasi, di mana kelompok merekam salah satu anggotanya untuk bercerita di depan kelas tentang kelahiran Yesus atau bercerita tentang kebaikan Yesus. Bisa juga ada variasi yang ketiga dengan bermain peran. Jadi adik-adik ini dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian mereka memerankan atau memperagakan apa yang mereka ketahui tentang kisah kelahiran Yesus. Sehingga cerita yang mereka dengar, cerita yang mereka baca dalam Alkitab, mereka mengetahuinya dan mereka menghayatinya. Demikian persiapan bahan sekolah minggu ini. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Salam.
Terima kasih Kamel Benayunupu yang telah menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Nah, kakak-kakak, kami sudah merampungkan dari mulai bahan Alkitab dan juga usulan metode di setiap kelas, balita, kecil dan juga besar. Kakak-kakak juga dapat menyaksikan program yang ditayangkan di channel YKB TV, yaitu aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu, juga lagu untuk anak-anak sekolah minggu. Semoga kiranya apa yang kami sajikan, apa yang kami persembahkan ini dapat memberkati pelayanan kakak-kakak semua bagi anak-anak sekolah minggu. Kita hendak mengakhiri episode kali ini dan kita mau mengakhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah yang sudah boleh disajikan oleh anak-anak-Mu, para narasumber yang sudah menyediakan waktu dan pikiran di antara segala tugas-tugas mereka, sehingga dengan demikian kiranya usulan metode ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sampai jumpa.